Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberi kesempatan ya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih bisa bernafas, sehat ya. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh, kita doakan sama-sama ya. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini, sebelum kita mulai, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini tematiknya kita sudah masuk ke subtema 3. Kalian boleh buka yang halaman 107. Kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah membahas di tema 2 itu tentang apa? Manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Sekarang kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Nah, di subtema 3 ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Di sini ada Edo, Siti, Lani, Dayu, Udin, sama Beni ya. Lihat, mereka lagi menyiram tanaman. Kenapa kita harus menyiram tanaman? Ya, kita harus menyayangi tanaman. Kita harus memberi air biar tanamannya tidak mati. Siapa yang di rumahnya punya tanaman tapi tidak pernah disiram? Kalau tidak disiram nanti tanamannya mati ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah bahas ya manfaat tumbuhan, manfaat tanaman untuk kehidupan kita, untuk manusia juga. Nah, selain kita harus menyayangi sesama manusia, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Coba kalau membayangkan jika tidak ada tumbuhan, gersang ya. Kalau tidak ada tumbuhan, gersang, panas ya. Tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Sekarang kalian boleh buka yang halaman 108. Nah, kalian boleh sambil baca di rumah sambil mendengarkan ya. Di sini di halaman 108 ada teks ya, kita baca sama-sama. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, di sini ada caranya. Cara petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Setelah itu, langkah yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Langkah keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Setelah kita baca cara-cara ya, langkah-langkah petunjuk perawatan bunga melati, sekarang di yang halaman 109. Nah, ayo kita berlatih ya. Di sana udah ada teks ya, di sana ada teks
dan ada kotak. Nah, kalian buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di dalam ini ya, di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Jadi kalau sesuai sama dengan yang tadi kalian udah baca, sama kalian dikasih tanda centang. Dari kalian kerjakan yang dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, sekarang di sini ya kita membaca lagi ya. Di sini ada teks ya. Membuat dan merawat tanaman gantung. Ada yang pernah membuat tanaman gantung? Nah, di sini Ibu akan bacakan, kalian juga ikut sambil baca ya. Siap. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman di sekolah. Kata Lani, "Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." Siti, "Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, tadi cara membuat dan merawat tanaman gantung yang sudah disampaikan oleh Lani kepada Siti. Nah, untuk lebih lengkapnya Ibu akan tampilkan video ya, cara membuat dan merawat tanaman gantung. Anak-anak semuanya kita saksikan sama-sama.
kita membaca percakapan dan menonton videonya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 122. Buka yang halaman 122. Nah, di sana ya ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Kalian jawab ya sesuai dengan teks yang sudah kalian baca dan dengarkan. Siap? Setelah kita menyimak video pembuatan tanaman gantung, sekarang kalian boleh buka yang halaman 127. Nah, di sana ada teks ya, ada cerita tentang hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, di sini kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Kemudian diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, itu teks tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Setelah kalian mendengarkan dan membacanya, kalian buka yang halaman 129. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya sesuai dengan teks. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran tematik hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu ingatkan untuk tugas hari ini kalian mengerjakan halaman 109 sampai 110, lalu halaman 122 dan 123, yang terakhir kalian mengerjakan halaman 129. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakannya, kalian fotokan lalu kirim ke Google Classroom. Nah, jangan lupa ya. Semangat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajarnya dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri ya dengan kita ucap alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.